Oke, selamat datang di topik dalam matematika diskrit. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gelanggang pada ZI dan Z omega. ZI ini nanti biasa akan kita sebut sebagai Gaussian integer. Nah, jadi kita udah bahas ya tentang domain Euclid, kita juga sudah bahas tentang integral domain, ya. Nah, pada video kali ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa si ZI dan Z omega ini adalah domain Euclid. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan ZI ini. Nah, jadi seperti dalam bilangan kompleks, I ini sebenarnya merepresentasikan akar minus 1, di mana kita juga bisa mengenalnya sebagai bilangan imajiner. Dan ZI ini adalah semua bilangan, ya, semua bilangan yang berbentuk A plus BI, ya, di mana A sama B-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, sebenarnya bisa dibuktikan ya bahwa ZI ini tiada lain adalah gelanggang, dan juga dia adalah domain integral. Nah, kenapa domain integral? Karena ya ZI ini ya tiada lain adalah subset ya dari himpunan-himpunan bilangan kompleks. Nah, sebenarnya untuk lebih detailnya Anda juga bisa cek ya bahwa ZI ini adalah gelanggang dan dia juga adalah domain integral. Nah, untuk berikutnya kita akan membuktikan ZI ini dia juga domain Euclid. Nah, untuk membuktikan ini, kita harus cari tahu dulu ya, bagaimana sifat-sifat dari si elemen-elemen di ZI. Nah, kita coba. Oke. Nah, kalau misalkan ya, kita punya elemen, misal saya punya elemen A ya, A sama B, di ZI, ya. A-nya tidak boleh sama dengan 0, B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian saya, kalau misalkan A sama B-nya ada di ZI, artinya saya bisa menuliskan A-nya sama dengan C1 tambah I D1, dan B-nya juga sama dengan C2 tambah dengan I D2 ya. Dengan catatan C1, C2, D1, dan D2-nya adalah bilangan bulat. Nah, kemudian saya akan mendefinisikan, ya, saya mau mendefinisikan alfa, jangan D aja, D dari alfa gitu ya, misalkan ya. Ini sama dengan misalkan, oke. Misalkan saya punya D gitu ya, alfa 1 plus I ya, dari alfa 2 gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah alfanya bisa dituliskan sebagai alfa 1 plus I alfa 2 ya. Di mana alfanya itu adalah elemen dari ZI, dan alfa 1, alfa 2 adalah elemen bilangan. Nah, jadi definisinya adalah dia menjadi alfa 1 kuadrat tambah alfa 2 kuadrat ya. Jadi definisi dari fungsinya seperti itu. Mungkin Anda juga tahu ketika misalkan dalam bilangan kompleks dia adalah normnya ya. Nah, jadi saya mendefinisikan fungsi seperti ini. Nah, kita mau mengecek bagaimana sifat dari fungsi ini. Oke. Jadi kalau kita mengaplikasikan D ini ke A itu yang ini ya, A itu yang ini,
Kalau kita mengaplikasikannya ke A, maka kita punya apa? C1 kuadrat tambah C2 kuadrat ya. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan saya mengalihkan A kali B ya, saya akan mengalihkan A sama B nih. Apa yang terjadi? Nanti sebenarnya kalau misalkan kita kalikan ya, berarti kita kalikan ini ke sini gitu ya, ini ke sini, sini, sini. Berarti kita bisa mengumpulkan ya. Kita bisa mengumpulkan yang semua yang bilangan bulat ditambah dengan semua yang bilangan imajiner. Nah, di sini ingat bahwa I kuadrat ini kan sama dengan minus 1 ya. Jadi hasil yang kita peroleh ini adalah C1, C2, minus D1, D2, tambah bagian imajinernya C1, D2, ditambah dengan C2, D1 ya. Benar ya? Oke. Nah, jadi otomatis saya punya D dari A kali B-nya ini adalah C1, C2 minus D1, D2 kuadrat tambah C1, D2 tambah C2, D1 kuadrat ya. Saya punya ini sekarang. Nah, ini akan saya buka ya. Maka saya punya C1, C2 kuadrat tambah D1, D2 kuadrat. Sorry, C1 kuadrat ya, C2 kuadrat, D1, D2 kuadrat, tambah C1 kuadrat, D2 kuadrat, tambah C2 kuadrat, D1 kuadrat ya. Nah, saya akan punya ini. Nah, ini sisanya ini akan hilang karena di sini ada ini ya, ada minusnya. Jadi nanti ada bagian-bagian yang hilang. Jadi sisanya kita cuma punya ini. Dan ini sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai C1 kuadrat tambah D1 kuadrat dikali dengan C2 kuadrat tambah D2 kuadrat. Nah, ingat ini kira-kira bentuk apa ya? Nah, untuk yang pertama ini sebenarnya tiada lain adalah D dari A ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi C1 kuadrat tambah D1 kuadrat. Nah, kalau yang satunya lagi, itu ya tiada lain adalah DB. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata si D ya, fungsi D dari A kali B sama dengan DA kali DB. Nah, itu yang harus diingat bahwa ternyata dia multiplikatif. Si ininya ya, fungsinya. Pada dengan A sama B-nya adalah elemen di Z I. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa dia fungsinya multiplikatif. Oke, nah, jadi kita akan menggunakan sifat tersebut untuk menunjukkan dia adalah domain Euclid. Nah, pada bagian ini kita ingat kembali ya, apa sih domain Euclid? Ketika kita bicara domain Euclid, berarti kita harus mendefinisikan ya sebuah fungsi sehingga fungsi lambda ya waktu itu sesuai dengan definisi pada domain Euclid sehingga ada sifat-sifat yang harus diketahui ya. Jadi di mana sifat-sifat tersebut seperti sifat pembagiannya kalau misalkan dalam sifat pada algoritma pembagian pada bilangan bulat ya seperti itu. Jadi kita pertama untuk menentukan domain Euclid ini harus memilih lambdanya ya.
Oke, saya mungkin mau ini dulu ya, di copy, screenshot, copy. Oke, kita coba buktikan. Kita akan membuktikan ZI adalah domain Euclid. Berarti kita akan sebelumnya kita akan membuktikan sesuai dengan definisi ya. Apa sih yang mau kita buktikan ketika kita ingin menunjukkan bahwa suatu domain integral atau ZI ini adalah domain Euclid. Maka ya karena ZI biasanya menggunakan alfa, beta, gamma, kita akan membuktikan untuk setiap alfa, gamma ya, alfa dan gamma di ZI ini terdapat ya, berarti kita punya terdapat delta, rho gitu ya di ZI. Oh ya, ini gamanya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, sedemikian rupa sehingga alfa ini sama dengan delta, gamma, tambah rho ya. Dengan rho-nya sama dengan 0 atau nah, lambda ya, lambda rho-nya kurang dari lambda gamma ya. Jadi kita harus memilih lambdanya, kemudian dengan lambda yang kita pilih, kita membuktikan statement ini. Dan pada ZI ini sebenarnya ya kita bisa memilih apapun ya fungsinya, tapi untuk ZI ini atau Gaussian integer ini sebenarnya lebih umum kita memilih lambdanya adalah lambda A plus IB ya. Jadi ini maksudnya adalah alfanya sama dengan A plus IB ya. Alfanya di integer, jadi kita tahu A sama B-nya itu adalah bilangan bulat. Oke, jadi ini yang kita pilih adalah si fungsi D yang tadi. Ya, kita akan menggunakan fungsi D yang tadi. Nah, jadi misalkan alfanya sama dengan ini ya. Terus saya juga punya beta. Bukan beta tadi ya, gamma ya. Gamma. Nah, gamanya bisa ditulis sebagai C plus ini ya. Elemen bilangan ZI. Terus C sama D-nya ini adalah elemen bilangan bulat. Dengan gamanya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, maka dengan alfa dan gamma yang kita punya, ya saya punya alfa, gamma, maka saya punya, saya coba membaginya ya. Jadi saya punya alfa per gamma ini tiada lain adalah R plus IS, tapi R sama S-nya ini bukan integer ya, dia adalah bukan bilangan bulat, tapi dia adalah bilangan rasional. Karena dia merupakan pembagian dari dua bilangan bulat, maka dia adalah bilangan rasional. Kemudian, saya akan memilih M sama N, elemen bilangan bulat sedemikian, sehingga saya punya R itu yang ini ya, R dikurangin M, ya mutlaknya ini, nilainya kurang dari setengah. Kan R-nya bilangan rasional ya, M-nya adalah bilangan bulat. Jadi saya pilih sedemikian rupa sehingga si selisihnya ini kurang dari setengah.
Yang satu lagi juga sama, saya juga pilih S, saya pilih N sedemikian sehingga S dikurangin N-nya juga jaraknya itu kurang dari atau sama dengan setengah ya. Ingat bahwa R sama S-nya adalah bilangan rasional. Oke, lalu saya definisikan gitu ya. Definisikan delta. Deltanya adalah M plus IN. Ya. Nah, delta ini berarti apakah dia termasuk Gaussian integer atau bukan? Masuk ya, karena M sama N-nya adalah bilangan bulat. Jadi saya punya ini adalah elemen dari ZI. Maka saya punya lambda alpha minus gamma ya. Sorry, alpha per gamma minus delta. Ini sama dengan apa? Oke, alpha per ini alpha per gamma. Alpha per gamma ya, berarti saya punya R. Saya punya ini ya. Dikurangin dengan delta. Ya, dikurangin dengan delta. Deltanya itu adalah ini. Jadi saya punya apa? Saya punya R ya. R minus M kuadrat ditambah dengan S minus N kuadrat. Saya punya R minus M kuadrat tambah dengan S minus N kuadrat ya. Nah, ini ya ternyata jarak nilainya pastilah yang pertama ini. Dia kurang dari atau sama dengan 1/4. Yang kedua juga kurang dari atau sama dengan 1/4 ya. Dari sini. Otomatis kita punya ini adalah ya. Nah, kita punya bahwa si lambda-nya itu ternyata kurang dari setengah. Lambda dari alpha per gamma minus delta. Nah, sekarang saya tambah lagi. Nah, sekarang definisikan rho-nya. Nah, rho-nya adalah alpha minus gamma delta. Alfanya yang tadi yang diberikan, gamma juga diberikan, deltanya adalah yang ini ya, M plus IN ini. M plus IN. Nah, jadi kita punya, maka alfanya adalah bilangan ZI, gamma kali delta, ini dia juga ada di ZI ya. Jadi kita lihat di sini bahwa nah akali B-nya juga, nah ini ya, sama dengan ini. Jadi dia ada di ZI juga. Maka si rho-nya ini, dia ada di elemen ZI. Ya. Nah, maka rho-nya bisa jadi ya, bisa jadi ya, alfa dikurangin dengan gamma deltanya. Ini bisa jadi 0 atau lambda rho-nya ini kita tulis lambda kali gamma ya, gamma alfa per gamma minus delta ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini ingat bahwa si lambdanya ini dia sifatnya multiplikatif. Jadi saya punya
kali alfa per. Nah, gitu ya. Saya punya lambda gamma, lambda rho-nya sama dengan lambda gamma kali lambda alfa per gamma minus delta gitu. Nah, di sini tentu kita tahu bahwa di sini ada lambda gamma. Nah, yang ini ya dia pasti kurang dari ini ya, kurang dari ininya ya, kurang dari setengah. Jadi kita punya ini adalah ininya dari sini maksud saya. Nah, dari sini ya, kita punya dia kurang dari sama dengan setengah. Jadi kita punya ini adalah kurang dari setengah lambda gamma. Yang otomatis ya artinya dia juga kurang dari lambda gamma ya. Nah, jadi kita sudah selesai ya buktinya ya, karena kita punya rho-nya adalah yang ini. Kita juga punya dengan rho yang kita pilih, kita tahu bahwa lambda rho-nya kurang dari lambda gamma ya. Dan kita juga punya ini ya, kita punya deltanya dalam hal ini adalah ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa ZI itu adalah domain Euclid. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kita akan membahas bahwa selain ZI kita punya akar kesatuan ya, akar kesatuan ketiga ya. Jadi Z biasanya kita tulis sebagai omega. Nah, omega ini adalah akar kesatuan ketiga. Kita definisikan sebagai Z omega. Nah, Z omega ini adalah A ditambah dengan B omega, ya, di mana A sama B-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, kita akan lihat bagaimana sifat dari akar kesatuan ketiga ini.